maka neraka Allah yang pantas membakarnya. Guna kehati-hatian agar tidak satupun dari tubuh dia akan dibakar neraka Allah, maka setiap hari Abu Bakar selalu menanyakan kepada budaknya bila budaknya itu membawa makanan yang didapatkan hari itu oleh dia dari hasil kerjanya. Dari mana engkau dapatkan dan bagaimana cara mendapatkannya? Selalu ditanyakan. Ketika dia tahu halal, dimakan. Suatu hari Allah berkehendak lain. Abu Bakar di hari itu berpuasa. Sehingga sorenya ketika dia berbuka agak lelah. Ketika budaknya memberikan makanan kepada Abu Bakar, pada waktu itu Allah takbirkan Abu Bakar tidak menanyakan kepada budaknya dari mana dia dapatkan harta tersebut. Abu Bakar langsung memakannya dan masuk ke mulutnya tenggorokan. Budak terperanjat. Kok tuan saya hari ini aneh? Biasanya bertanya dan sekarang tidak bertanya. Lalu dia sampaikan, wahai tuanku, tahukah anda dari mana saya dapatkan makan itu? Terperanjat Abu Bakar. Iya, dia lupa menanyakan kali ini dari mana dia dapatkan. Abu Bakar menanyakan, cepat sampaikan dari mana engkau dapatkan. Budaknya mengatakan, wahai tuanku, kuntu takahantu fil jahiliyati walam uhsinul kihanah. Dahulu di masa jahiliyah, tuanku, aku pernah menenung, meramal nasib orang. Apa hukum meramalkan nasib orang? Syirik atau tidak? Syirik. Walam uhsinul kihanah. Padahal aku tidak pernah belajar ilmu tenung. Tapi biasanya orang kan begitu kan. Makanya namanya juga bodoh, Ki Joko bodoh kan ya. Tidak pernah dia belajar itu. Syaitan aja yang memberikan orang-orang mempercayai dia. Itu sudah lama kasusnya. Aku tidak pernah belajar bertenung, tapi orang minta ditenung, aku tenungkan, kata dia. Aku ramalkan nasibnya. Orang itu setelah dia tenungkan nasibnya, dia pergi, saya tidak bayar upah tenung. Tadi di pasar Madinah tadi, saya bertemu dia dan dia bilang, Masya Allah, luar biasa, hasil tenungan benar. Ini upahnya sekarang saya bayar, kata dia. Saya terima upah tenungannya dan dengan itu aku beli roti, wahai tuanku yang kau makan tadi. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia muntahkan yang ada, yang sisa di sini dia korek pakai tangannya. Sampai Aisyah bercerita, irham nafsaka ya abi. Wahai bapakku, Abu Bakar, sudah cukup. Kata Abu Bakar, tidak, saya akan keluarkan sisa makanan tenungan ini, walaupun dia keluar bersama nyawaku. Allahu Akbar. Karena saya tidak mau satupun yang haram masuk ke mulutku, dalam rongga tubuhku. Begitu Abu Bakar menjaga dirinya. Aisyah menceritakannya kepada Rasulullah karena kasihan dengan bapaknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waihaka ya abd, wahai budak, celakalah engkau mengotori jiwa Abu Bakar. Begini seorang muslim ketika tahu bahwa ternyata yang dimakannya adalah yang haram, tidak bisa dia hidup dengan tenang. Dan ini menunjukkan keimanannya terbakar dengan makanan yang haram tadi. Itu kisah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Yang mungkin katakan, oh mereka orang soleh Ustaz. Sekarang kita mana lagi kayak gitu? Banyak. Saya pernah ditelepon jam 3. Subhanallah. Qadarullah. Saya angkat teleponnya. Mungkin penting sekali. Benar. Ustaz, mohon maaf, saya mau permalam jam 3. Ustaz, dari tadi sampai sekarang, Ustaz, saya nggak bisa tidur. Ada apa?
Saya bikin kontrak begini, dan saya khawatir itu hukumnya adalah haram dan hartanya nanti jadi haram untuk saya, Ustaz. Oh, itu memang haram, tapi bisa Anda perbaiki dengan cara begini. Kata dia, Alhamdulillah Ustaz, sekarang saya mati itu dapat solusinya, saya Ustaz. Kata dia. Memang begitu kaum muslimin. Keimanannya membakar jiwanya untuk tidak bisa membiarkan yang haram menggerogoti tubuhnya. Karena ya akhi, makanan yang haram ini, dia akan merusak apapun saja. Jiwa pemakannya rusak. Jiwanya. Nuraninya, kedekatan kerohaniannya kepada Allah akan pasti berkurang. Hubungannya dengan keluarganya pasti merenggang. Pasti merenggang. Salah seorang wanita bercerita kepada salah seorang da'i di Saudi Arabia. Saya baca dalam buku kecil kisah-kisah nyata orang bertobat. Wanita ini mengatakan, aku menikah dengan seorang pemuda yang baik dan soleh. Awal-awal pernikahan kami adalah pernikahan yang indah. Sampai suatu saat, saya iri melihat keluarga-keluarga saya yang lain sudah punya rumah, kami belum. Maka saya usulkan dan saya bujuk dan saya rayu suami saya untuk ngambil rumah dengan cara KPR. Cara riba. Akhirnya suami saya terjebak riba. Akhirnya kami terlilit utang riba. Habis usaha suami saya. Kemudian suami saya menceraikan saya di akhirnya. Wahai orang-orang yang sadar akan maksiat kepada Allah, maksiat akan merenggangkan Anda dengan orang yang terdekat dengan diri Anda, kata dia. Jangan Anda sampai terjebak masuk ke dalam lumpur yang pernah aku masuki. Hubungan terdekat dengan manusia akan menjadi renggang. Dan ini dikatakan oleh banyak orang-orang soleh. Aku bila melakukan suatu maksiat kepada Allah Jalla fi'ula, akan aku lihat akhlak, tingkah laku, perangai anak istriku kepadaku berbeda. Maka antum melihat subhanallah. Terbayang nggak oleh Anda? Terbayang nggak oleh Anda? Seorang suami punya istri 4, anak 21, rukun. Terbayang? Terbayang? Tidak terbayang betul. Tapi saya pernah melihat sendiri. Syekh kita, Dr. Abdurrahman Tohan, ulama di Saudi Arabia, dia Masya Allah, 21 anaknya naik pesawat, tenang, 4 istrinya rempet aja. Sehingga salah seorang dosen saya mengatakan, begitulah orang kalau bertakwa kepada Allah, semua makhluk tunduk dan dekat kepada dia. Tapi bila dia maksiat kepada Allah, semua makhluk yang hidup dan yang mati di sekitarnya akan mengutuk diri dia. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, tahu antum? Dia buta, istrinya 4 anteng semuanya. Anak-anaknya ada, saya kenal, kakak kelas saya dulu di program S2 Fikih. S2, beliau lagi misalnya magister di Fikih. Anaknya banyak, dia buta padahal. 4 istrinya, rukun semua, Masya Allah. Kita yang melek begini, satu setiap hari perang. Apa penyebabnya? Dosa yang kita buat di akhir atau dosa yang buat istri kita? Dosa yang dilakukan di luar akan dilakukan oleh istri Anda yang sama. Sehingga sering para ulama mengatakan, dalam Syafi'i mengatakan, bila seseorang berzina dengan orang lain, dengan bayar 1 dinar, maka istrinya akan dizinai oleh orang dengan 1 dirham. Artinya, kalau Anda berzina dengan harga 2.500.000, maka istri Anda akan dizinai orang dengan harga 25 perak. Apa penyebabnya? Dosa yang dilakukan. Maka seorang muslim tidak mungkin akan bisa hidup dengan melakukan perbuatan yang haram kepada Allah. Apalagi memasukkan, memakan dan bertahan makan di dalam tubuh. Allahu Akbar. Ini harus diperhatikan oleh seorang muslim. Dalam bertobat, membersihkan dirinya. Tidak bisa